Malaysia sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim disebut sebagai negara Islam yang moderat. Namun di balik gelar itu tersembunyi fenomena yang mengkhawatirkan maraknya ajaran kesyirikan yang halus yang dibungkus oleh budaya, terutama dalam bentuk pengkultusan kubur dan wali. Kelompok ini dikenal sebagai golongan kuburiyun, golongan yang menjadikan kubur dan penghuninya sebagai wasilah ibadah, bahkan dalam beberapa kasus sebagai objek doa, pengharapan, dan syafaat yang bertentangan langsung dengan asas tauhid uluhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mriadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang munculnya golongan kuburiyun di Malaysia. Teman-teman, apa itu kuburiyun? Secara bahasa, kuburiyun berasal dari kata qabr, yaitu kubur, dan secara istilah mengacu kepada kelompok atau individu yang memuliakan kubur secara berlebihan hingga masuk ke wilayah syirik. Di antara ciri-ciri kuburiyun yang perlu kita ketahui bersama teman-teman, menjadikan kubur sebagai tempat meminta doa, rezeki, dan pertolongan. Tawasul syirki dengan para wali atau ulama yang telah wafat. Menganggap wali memiliki kekuatan yang gaib walaupun sudah meninggal dunia. Mempercayai adanya barakah kubur yang dapat mendatangkan keberuntungan. Rajin mengadakan haul zikir berjamaah di kubur atau bahkan berdoa menghadap kubur. Terus bagaimana sejarah penyebaran kuburiyun di tanah Melayu? Yang pertama, pada zaman pra-Islam, yaitu pada zaman animisme dan Hindu-Buddha. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu sudah memiliki tradisi pemujaan roh nenek moyang dan tempat keramat. Agama Hindu dan Buddha yang mempengaruhi kerajaan-kerajaan awal seperti Langkasuka dan Srivijaya juga meninggalkan budaya penghormatan terhadap jasad orang suci. Yang kedua, kedatangan Islam pada abad ke-13 hingga 16. Islam masuk ke alam Melayu melalui jalur perdagangan dari Gujarat, Hadramaut, dan India. Sayangnya teman-teman, sebagian pendakwah yang datang bukan dari kalangan yang lurus dalam tauhid, tetapi penganut tasawuf tarekat yang ekstrim. Mereka mengajarkan ajaran karomah wali, kehidupan roh yang aktif setelah mati, dan kesucian kubur orang-orang soleh. Yang ketiga, zaman Kesultanan Melayu, Melaka, dan Johor. Para wali, syekh, dan guru tarekat diberi tempat tinggi oleh istana. Kubur mereka mulai dikeramatkan dan diziarahi secara khusus. Muncul istilah keramat, yaitu tempat yang diyakini punya aura suci dan bisa mendatangkan hajat. Yang keempat, era penjajahan dan modern. Kolonial Inggris tidak menghalangi penyebaran budaya pemujaan kubur karena tidak dianggap mengganggu kekuasaan. Di era kemerdekaan, fenomena ini terus hidup dan bahkan menjadi bagian dari budaya kebangsaan. Haul besar, ziarah tokoh nasional, keramat desa, dan lainnya. Teman-teman sekalian, faktor-faktor apa yang mendorong kuburiyun mengakar di Malaysia? Yang pertama, itu disebabkan ketidaktahuan umat akan tauhid. Banyak umat Islam tidak tahu perbedaan antara tawasul yang syar'i dengan tawasul syirki. Mereka menyangka semua ziarah dan doa di kubur adalah bagian dari ajaran Islam. Kami berharap berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau.
Berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Allahumma ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dengan beliau dunia dan akhirat nanti ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami selalu bersama beliau hingga beliau dapat mengantarkan kami ke hadirat-Mu dan hadirat Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami berziarah di pagi hari ini di tempat ini di orang tua kami ya Rabb, sebagaimana Rasul-Mu mengatakan doa anak-anak yang soleh dikabulkan oleh-Mu ya Allah. Yang kedua, tradisinya dilegitimasi ulama lokal. Sebagian tokoh agama dan mufti setempat tidak menentang praktik ziarah syirik, bahkan ada yang mendukungnya atas nama menghormati wali. Yang ketiga teman-teman, tasawuf tarekat yang ekstrim. Tarekat seperti Naqsabandiyah dan Ahmadiyah sebelum dipatwakan sesat banyak menyebarkan doktrin karomah wali dan barokah kubur. Yang keempat, budaya Melayu yang kuat dalam mistisme. Pengaruh mistik dan ilmu batin sudah tertanam sejak zaman nenek moyang dan mudah melebur dengan praktek kuburiyun. Teman-teman sekalian, ini yang menarik di antara bentuk praktek kuburiyun di Malaysia yang perlu kita ketahui bersama. Kuburan yang dijadikan tempat ritual seperti makam Tok Kenali di Kelantan, makam Tok Palo di Terengganu, makam Tok Se di Gunung Jerai, Kedah, makam Habib No Singapura dekat Johor, makam Wali Tujuh di Pulau Besar Melaka. Adapun contoh praktek yang menyimpang itu seperti membakar kemenyan di kubur, menyembelih hewan nazar di sisi makam, membacakan doa dengan menghadap kubur wali, ritual mandi safar atau mandi keramat untuk buang sial, mengambil tanah dari kubur dan menyimpannya sebagai pembawa keberuntungan. Kuburiyun juga menggunakan dalil dalam beramal. Sini akan kita jawab satu persatu. Mereka mengatakan bahwa wasilah kepada orang yang sholih itu dibolehkan. Maka kita jawab, iya betul, selama orang itu masih hidup dan doanya diminta bukan setelah ia mati. Setelah wafat dia tidak bisa mendengar ataupun menolong kita teman-teman. Kami berharap berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Yang kedua, ziarah kubur dapat keberkahan. Maka kita jawab, ziarah yang disyariatkan adalah untuk mengingat kematian dan mendoakan, bukan meminta hajat kepada penghuni kubur. Lalu yang ketiga, para wali hidup dalam alam barzah dan bisa mendengar. Maka kita katakan bahwa tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwa wali bisa mendengar doa kita dari para peziarah dan dapat mengabulkannya. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapain. Teman-teman, ajaran kuburiyun itu sangat berbahaya terhadap akidah umat, seperti merusak tauhid uluhiyah. Allah dicampuri dengan perantara yang tidak disyariatkan, membuka pintu syirik akbar. Meminta kepada selain Allah adalah syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam jika disertai dengan keyakinan. Lalu mematikan semangat ibadah yang murni, umat menjadi malas berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa lewat wali itu lebih mustajab, serta menghidupkan tradisi mistik jahiliyah. Kesyirikan zaman dahulu dibungkus dengan istilah-istilah Islam seperti wasilah, karomah, dan tabaruk, dan eksploitasi ekonomi dan spiritualitas. Kubur dijadikan tempat mencari sebuah keuntungan seperti jual air berkah, nazar berbayar, ritual khusus yang berbiaya. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan sikap ulama Ahlussunnah terhadap kuburiyun, baik itu dari ulama salaf dan ulama kontemporer yang menentangnya. Yang pertama, Al-Imam Malik, beliau melarang berdoa di kubur Nabi SAW. Lalu
Yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim. Mereka menganggap penyembahan kubur sebagai syirik besar. Yang ketiga, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa melawan kuburiyah dan menyeru umat kepada tauhid yang murni. Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani dan Utsaimin berfatwa dengan tegas melarang segala bentuk pemujaan kubur. Ulama Salafi di Malaysia seperti tokoh-tokoh yang berpahaman salaf aktif menyadarkan masyarakat akan penyimpangan ini. Teman-teman sekalian, kita akan menawarkan solusi yang strategis dalam melawan ajaran kuburiyun. Yang pertama, dakwah tauhid yang masif dan berkelanjutan. Gunakan media sosial seperti ceramah, brosur, dan video pendek. Lalu yang kedua, pendidikan akidah sejak dini. Masukkan materi tauhid yang murni dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang ketiga, pembersihan kubur-kubur dari praktek syirik. Kampanye kubur bersih, tidak dibangun, tidak ditinggikan, tidak diberi tempat yang khusus. Yang keempat, teguran kepada tokoh agama yang mendukung syirik. Lakukan debat ilmiah terbuka dan dakwah yang bijak kepada kalangan ulama yang masih mendiamkan kemungkaran ini. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, kuburiyun bukan sekedar kelompok. Mereka adalah sebuah simbol dari kemunduran akidah umat Islam. Jika umat Islam di Malaysia ingin bangkit dan kembali menjadi umat yang terbaik, maka tauhid harus dimurnikan dan kubur bukan lagi tempat pengharapan, melainkan peringatan akan kematian dan keimanan kepada akhirat. Barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.